Selamat pagi semuanya teman-teman. Pagi. Oke. Ya, jadi pada kesempatan kali ini Cangin bakal sharing sedikit tentang rangkuman yang mungkin kemarin udah di-share di grup juga. Mungkin teman-teman juga udah nonton juga mungkin ya. Ada yang udah nonton kemarin? Coba tunjuk jari. Udah nonton? Beberapa masih belum, nggak apa-apa. Nanti coba aku jelasin. Jadi sebenarnya ada pembicara dari luar kayak motivator lah ya bisa dibilang, namanya Simon Sinek. Jadi dia itu kebetulan ini materinya aku ambil dari dia, kebetulan lagi ngomong di TED Talk. Mungkin teman-teman juga udah sering nonton TED Talk mungkin ya, buat anak-anak muda mungkin atau itu udah sering nonton. Jadi ya judulnya sebenarnya How Great Leaders Inspire Action. Ya teman-teman ada kenal nggak nih siapa aja nih? Ada siapa aja? Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, dari lokal juga, William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia. Ini kan merupakan leader-leader lah ya istilahnya yang benar-benar melakukan perubahan lah ya pada dunia ya. Kayak salah satu Tokopedia, Tesla, segala macam. Yang benar-benar membawa dampak positif kepada dunia. Nah, jadi sebenarnya ya aku di sini pengen aja, aku minta kefokusan buat teman-teman biar teman-teman bisa mungkin dapat insight positifnya, bisa kebuka jalan atau mindset baru mungkin. Karena jujur ketika aku udah nonton ini, kebetulan aku dapat videonya dari Pak Boy. Karena referensi dari Pak Boy. Jujur aku kebuka mindset baru juga. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Nanti kalau ada yang tanya segala macam boleh banget. Tapi kalau misalnya aku nggak tahu maaf banget karena bukan apa ya, aku di sini rangkumin aja sih ya. Cuma nanti berusaha aku jawab maksimal mungkin. Oke, kita mulai aja. Next. Ya, jadi teman-teman, aku coba bawain sedikit. Ya sebenarnya akar masalahnya dulu lah ya. Teman-teman pasti di sini semua udah kenal dong yang namanya ekspektasi, dan teman-teman juga pasti sering yang namanya berekspektasi tinggi. Kayak teman-teman tuh kadang berekspektasi nih, tapi hasilnya nggak sesuai yang teman-teman mau. Itu pasti teman-teman kan hasilnya kayak kecewa lah ya istilahnya. Terus kayak teman-teman penasaran kenapa itu bisa terjadi, jawabannya apa sih? Teman-teman bakal nemuin jawabannya hari ini. Aku jelasin. Nah, kayak satu hal lagi. Kenapa teman-teman mungkin kadang suka mikir kenapa orang lain bisa ngelakuinnya, tapi kenapa kita nggak bisa? Padahal kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama belajar hal yang sama, tapi kenapa ada orang yang bisa, sedangkan kita nggak bisa? Aku ambil contoh lagi, coba next. Nah, aku ambil contoh kenapa Apple, karena lebih mudah dijelaskan aja. Kenapa Apple? Apple ini kan perusahaan komputer ya. Dia itu udah bertahun-tahun, kalau nggak salah dari 1980-an kalau nggak salah. Dia udah berpuluh-puluh tahun, tapi masih sangat inovatif, mengikuti perkembangan zaman. Dia awal mulanya buat teman-teman yang nggak tahu, dia itu bergerak di bidang komputer lah. Lalu sekarang udah beraneka ragam kan, mulai dari Apple, iPhone, HP, smartphone, segala macam, udah banyak cabangnya. Tapi teman-teman suka kepikiran gak sih kenapa Apple bisa sangat inovatif? Padahal pesaingnya banyak, komputernya banyak, tapi kenapa dia bisa bertahan sampai saat ini? Bisa sangat inovatif, terus mengeksplor dirinya, nggak pernah menyerah segala macam. Nanti kita temuin jawabannya. Next, contoh lagi. Nah, teman-teman di sini udah ada yang tahu Martin Luther King? Coba tunjuk jari. Martin Luther King? Nggak tahu? Nih, jadi seorang Martin Luther King itu adalah seorang apa ya, aktivis gitu lah ya, perjuang untuk anti rasialisme di Amerika Serikat. Jadi seorang Martin Luther King itu buat yang nggak tahu, dia seorang aktivis anti rasialisme. Jadi teman-teman kadang suka kepikiran nggak sih kenapa, kan dulu kita tahu ya di negaranya Amerika Serikat itu rasialisme itu banyak banget, rasis banyak banget terjadi di Amerika Serikat. Yang tertindas banyak, yang menderita banyak, yang berjuang banyak. Tapi kenapa seorang Martin Luther King doang yang bisa menjadi speak up, menjadi pembicara yang mengubah Amerika Serikat? Padahal faktanya banyak orang terhebat selain dia gitu loh. Nah, next contoh lagi. Nah, yang ketiga ada The Wright Brothers. Jadi teman-teman yang belum tahu, The Wright Brothers itu adalah penemu pesawat terbang. Penemu pesawat terbang. Jadi pada dulu itu sekitar 1903 banyak banget yang berjuang untuk nemuin pesawat terbang. Pesawatnya bisa diterbangkan dengan awak. Itu banyak banget yang berjuang. Banyak dari segi ekonomi, finansial, dari segi pendidikan, banyak yang lebih baik daripada si dua orang ini, The Wright Brothers, dia kakak adik. Banyak yang lebih baik dari segi finansial, keuangan, karena kan untuk nemuin sesuatu kan butuh duit kan, butuh duit buat
dan butuh pengetahuan, tapi kenapa cuma orang ini yang berhasil nemuin pesawat? Next. Nah, teman-teman, jadi intinya ini. Jadi si Simon Sinek ini pada tahun 2027 dia menyimpulkan bahwa daripada si inspire leader di luar sana, sosok inspiratif, leader, CEO, semuanya punya kesamaan pola pikir. Nah, dari berpikir, dari bertindak, berkomunikasi, jadi ini masuk ke semua aspek lingkungan teman-teman ya, nggak cuma dari kita berkomunikasi, tapi ada juga dari berpikir, dari bertindak, yang namanya Golden Circle, penemuannya Simon Sinek. Nah, sekarang aku bakal nunjukin cuplikan video dari dia bicara di TikTok. Kenapa aku itu? Karena dia jelasin sedikit tentang Golden Circle ya, biar persepsi kita sama dulu, biar gak ada mispersepsi kalau aku yang jelasin gitu. Mari kita tonton video 1 menit, teman-teman tolong fokus karena sebenarnya ini inti videonya sih, inti dari semua videonya hari ini. Suaranya. Tolong fokus ya teman-teman, perhatiannya. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple. Oke teman-teman, tadi kan udah coba lihat nih video dari si Simon Sinek. Nah sebenarnya aku coba bantu jelasin lagi ulang. Jadi sebenarnya dia bikin ini yang namanya Golden Circle. Jadi ada circle luar yaitu what, circle kedua lapisan dalam how, terus yang dalam itu ada why. Nah jadi teman-teman, aku coba bantu jelasin. Bentar, coba bantu buka PPT di sini. Nah, what, how, why. Jadi sebenarnya what itu kayak semacam apa yang mereka lakukan, apa yang kita lakukan. How, bagaimana cara kita melakukannya. Why, kenapa kita melakukan hal itu. Kayak misalnya contohnya, what ini mungkin populasi di dunia ini aku jamin udah tahu apa yang mereka sebenarnya lakukan. Kayak misalnya di suatu job, pasti mereka tahu job desk mereka apa sih sebenarnya. Terus how, ya kebanyakan orang ini mungkin udah lebih sedikit kali ya bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut. Orang itu masih banyak tahu lah ya. Terus kalau misalnya kita masuk lagi ke why, ini justru sedikit dari populasi dunia yang tahu kenapa mereka melakukan hal itu. Sebenarnya inti poinnya itu, kenapa mereka melakukan hal itu. Nah, kita coba ambil contoh Apple lagi ya. Kita coba teknik marketing dia. Kayak misalnya aku jelasin what. Ya what, dia merupakan perusahaan komputer. How, bagaimana? Kalau kita masuk ke how-nya, bagaimana? Dari si Apple itu ya dia mendesain komputer dengan sangat indah, fleksibel, dan mudah digunakan. Tapi dengan cara kita begitu, kita jelasin customer, apakah customer mau begitu? Enggak dong, jawabannya pasti. Nah, itulah kenapa dia buat Golden Circle. Jadi yang benar sebenarnya bukan kita berpikir dari luar, tapi berpikir dari dalam, teman-teman. Simon Sinek bilang seperti itu. Nah, tadi kan cara salahnya nih Apple, dari luar kita berpikir dari what, how, why. Nah, kalau misalnya kita berpikir dari dalam, dari why dulu, ya sebenarnya kalau misalnya why-nya nih, perusahaan Apple merupakan perusahaan yang berbeda, yang pengen melakukan perubahan besar pada dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan kami, Apple, mendesain produk dengan sangat indah, fleksibel, dan juga mudah digunakan. Nah, jadilah kita menjual komputer. Teman-teman pasti tahu perbedaannya kan?
Dari kita mulai yang pertama kita berpikir dari luar, berpikir dari dalam. Ya, jadi sebenarnya contoh live-nya seperti itu sih. Sebenarnya hal itu banyak juga bisa diaplikasikan ke hidup kita juga, nggak cuma berkomunikasi, tapi juga berpikir dan bertindak. Dan juga teman-teman, ini terbukti by biologically juga, nggak terbukti cuman analisa aja. Jadi teman-teman, otak kita menurut Simon Sinek terbagi menjadi 3 lapisan. Dan menurut dia juga itu sesuai dengan golden circle ini. Kenapa? Karena di lapisan luar otak kita itu ada namanya neokortex. Lapisan dalam itu ada otak limbik. Nah, coba aku jelasin dulu ya, kenapa berhubungan antara si golden circle dengan lapisan otak kita. Karena mereka juga terbukti secara biologi nih teman-teman. Jadi nggak cuman by analisa si Simon Sinek aja, tapi ada biologically juga. Kayak misalnya what? Ya berarti si lapisan luar yaitu neokortex. Sebenarnya teman-teman, faktanya by ilmiah, kalau misalnya lapisan terluar otak kita atau neokortex itu bertanggung jawab atas pemikiran analitis, logika, serta bahasa. Itu yang dinamakan neokortex. Nah, ini sesuai juga dengan golden circle kalau kita lihat. Dia sesuai yang namanya what? Apa yang kita lakukan itu sesuai. Lalu ada namanya lapisan tengah yaitu otak limbik. Nah, otak ini bertanggung jawab atas perasaan kita seperti kepercayaan dan juga kesetiaan atau loyalty. Dan juga lapisan tengah ini berguna untuk kayak berperilaku manusia dan juga pengambilan keputusan. Nah, jadi di lapisan kedua ini yaitu si limbik ini berpengaruh atas keputusan berani manusia dan juga perilaku manusia. Jadi teman-teman, kalau misalnya bisa disimpulkan ya intinya, kalau misalnya kita berpikir dari luar ke dalam, itu teman-teman mungkin nyampein secara fakta, logika, atau angka. Mungkin manusia masuk nih teman-teman. Cuman itu nggak menggerakkan perilaku manusia tersebut. Jadi teman-teman, kalau misal teman-teman berkomunikasi dari luar ke dalam, itu teman-teman sekali lagi ulangin, teman-teman itu menyampaikan fakta segala macam, itu mungkin hal-hal sulit. Contohnya kayak matematika, penjelasan fitur, fakta segala macam, teman-teman mungkin ke customer itu dapat diproses, tapi itu sama sekali nggak mempengaruhi yang namanya keputusan ataupun perilaku manusia, karena bagian yang yang menentukan keputusan itu di bagian how, nggak di lapisan terluar. Karena teman-teman kayak percuma gitu sih, maksudnya udah nyampein fakta segala macam, diproses hal sulit, tapi perilaku manusia itu nggak bergerak. Gitu. Nah teman-teman kalau misalnya berpikir dari dalam, ya dari why dulu. Dari intinya sebenarnya apa sih kita kenapa melakukan itu gitu. Kalau dari dalam, kita akan mulai dari why nih. Kita akan mungkin menggerakkan perilaku seorang tersebut, lalu bergerak ke how dan what. Setelah orang itu bergerak nih, perilakunya udah memutuskan A segala macam. Nah dia pasti langsung merasionalkan, melogikakan istilahnya. Karena kan bagian otak luar itu kan yang bagian analitis segala macam kan. Jadi orang tersebut bakal kayak merasionalkan lah dari kalau kita berpikir dari dalam keluar. Nah jadi ya teman-teman sebenarnya intinya ya cuma satu, tujuannya bukan menjual apa yang Anda lakukan, tapi menjual apa yang kita yakini. Sebenarnya intinya itu. Kalau misalnya contohnya aku ambil dari kita, karena kita sales mobil, mungkin aku ambil contoh dari sales mobil kali ya. Kita sebenarnya kan menjual mobil ke customer nih. Kalau misalnya kita jelasin fitur, ya sebenarnya Toyota itu buat fitur itu buat apa sih? Kita harus samain persepsi dulu nih kita dengan customer. Tujuannya apa sih sebenarnya Toyota buatin fitur safety apa? Misalnya contohnya mungkin kayak misalnya kita contoh for back door. Sebenarnya Toyota apa sih yang jadi landasan tujuan untuk Toyota menciptakan fitur tersebut? Pasti kan bukan teknologi aja kan, pasti ada landasan. Itu teman-teman harus samain persepsi dulu nih dengan kayak kalau itu teknik berkomunikasi lah ya. Simon Sinek bilang seperti itu. Nah, coba next. Nah, ini ada satu contoh lagi teman-teman. Samuel Pierpont Langley. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu, dan jujur aku juga belum tahu sebelumnya. Setelah aku nonton ini baru tahu. Nah,
Jadi teman-teman kalau misalnya kita ambil contoh lagi perusahaan pada saat ini nih, pada abad ya sekarang ya lah ya. Perusahaan kalau misalnya gagal tuh dibilangnya alasannya karena apa sih? Ya, kurang modal, kurang SDM, kurang kondisi pasar yang buruk mungkin sekarang lagi pandemi. Pasti alasan perusahaan kalau misalnya gagal seperti itu kan. Nah, kita ambil contoh Samuel Pierpont Langley itu pada tahun 1900-an. Ini merupakan saingan si The Wright Brothers itu yang pengen nemuin pesawat juga. Tapi dia didanai 50.000 US dollar oleh pemerintah. Bayangin teman-teman. Jadi kalau modal dia udah nggak jadi masalah dong. Modal dia udah nggak jadi masalah. Terus pendidikan, dia punya jabatan di Harvard University. Dan punya koneksi-koneksi orang pintar pastinya. Sedangkan The Wright Brothers, dia itu nggak ada yang disuntik dana nggak ada yang nyuntik. Terus cara pendidikan juga pasti kalah dengan Samuel Pierpont Langley. Tapi teman-teman apa yang beda? Yang beda ya itu tadi cara berpikir. Why? Ya mungkin Samuel Pierpont Langley itu berpikir dengan menemukan pesawat dia bakal nemuin yang namanya keuntungan, kekayaan segala macam. Tapi kalau misalnya The Wright Brothers, dia bakal berpikir dia pengen nemuin pesawat untuk membawa perubahan ke dunia, untuk membantu orang banyak. Itu perbedaannya teman-teman. Dan teman-teman yang harus tahu juga faktanya bahwa The Wright Brothers ini orang luar pernah lihat dia itu mencoba pesawat itu kan pesawat kalau misal terbang otomatis harus dicoba kan, propertinya pasti banyak banget kan. Dia itu sehari 5 kali dicoba. Bayangin teman-teman, 5 kali percobaan dalam sehari. The Wright Brothers ini dia konsisten, dia nggak pernah menyerah untuk mencoba. Bayangin nggak teman-teman, perbedaannya itu antara si Samuel Pierpont Langley dan juga The Wright Brothers. Dengan cara kita berpikir itu bisa mempengaruhi semuanya teman-teman. Coba next. Nah, sebenarnya inti hari ini itu teman-teman, bukan menjual apa yang Anda lakukan, tapi meyakini apa yang kamu semua yakini. Teman-teman harus be different. Kita harus mencoba hal baru, kita harus berani untuk berbeda. Ya the way we think, the way we do gitu loh. Apa yang kita pikirkan itu bakal jadi kenyataan. Ya selamat mencari lah why-nya teman-teman. Kalau udah ketemu itu bakal jadi insight yang positif banget buat teman-teman. Semoga dengan aku sharing ini bisa dapat insight baru lah teman-teman. Jadi aspek yang lebih positif. Terima kasih. Golden Circle ini juga berguna buat kayak cara berpikir kita. Teman-teman di sini tahu apa itu funneling? Funneling? Tahu? Tempat buat input prospek kan? Tahu caranya mengerjakan funneling? Tahu. Tapi kenapa teman-teman semua banyak yang ngerjain funneling? Karena kenapa? Kenapa kalian harus ngelakuin itu? Kalian nggak tahu. Coba gue balik. Kalau seandainya walk-in itu susah dapat SPK, ada yang mau jatuh? Gue balik lagi nih. Kalau funneling itu bisa ngasihin 10 SPK per bulan, ada yang mau ngerjain nggak? Nah itu poinnya. Kenapa? Sama halnya juga kalau kita masarin produk kita misalkan Toyota. Kenapa sih Toyota bikin mobil ini? Makanya kadang buat ngajarin anak baru gue suka nanya, kenapa fitur ini dibikin? Kenapa? Karena ya buat customer pun sama. Kalau misalnya kita cuma ngejelasin fitur, Pak, head unitnya cuma ini ada Miracast, Pak. Kita cuma tahu dari what sama how, sama cara kerjanya kayak gimana. Tapi kita nggak tahu kenapa si Toyota bikin Miracast ini. Gue mau nanya lagi, kenapa di Innova itu ada lampu biru di atasnya? Kenapa? Lebih relax. Kenapa di Innova dibikin welcome light? Ya, itu yang simpelnya. Sebenarnya si Toyota itu bikin mobil Innova itu ada welcome light, welcome home, ada lampu, ada meja. Karena Innova itu memang didesain untuk mobil keluarga. Makanya dia bikin seperti itu. Bahkan dia pengen bikin tuh mobil yang bisa berbicara kepada penggunanya. Makanya dia bikin welcome light. Dia bikin follow me home. Bahkan sampai mengantar pulang ke rumah pada saat hari itu berakhir pun, dia mau mobil itu tetap nemenin dia sampai masuk rumah.
itu yang ngebedain sales berkualitas. Maksudnya sales berkualitas sama sales yang biasa aja. Jadi cara ngejelasinnya. Semua di training sama, tapi cara ngejelasinnya mungkin berbeda semuanya. Itu maksud gua. Nah terus kalau misalkan untuk kehidupan pribadi kita, golden circle ini juga berguna. Kalau misalkan teman-teman kayak misalkan melihat kayak, oh gua kerja, banyak kan orang yang kerja cuman fokusnya cuman kayak ngasilin uang, banyak. Tapi ya kalau misalnya mereka cuma fokusnya untuk ngasilin uang, berarti dia cuma sampai pada tahap di what sama how. Kenapa? Maksudnya bagaimana cara ngelakuinnya. Tapi kalau misalkan kenapa dia itu cuma uang, itu gue yakin mereka juga akan kerja juga cuma sebatasnya aja, nggak sepenuh hati. Beda hal dengan orang yang kerja dengan loyalitas, karena dia nemu why-nya kenapa, dia pengen belajar di sini, dia mungkin why-nya kenapa, dia pengen jadi nunjukin ke semua cabang, mungkin dia pengen jadi sales yang terbaik di area ini, beda. Nah, kenapa? Kalau gue saranin untuk kehidupan pribadi, why kita jangan semata-mata cuma uang. Karena dalam bisnis satu prinsip yang gue tahu adalah gimana caranya kita untuk berguna dulu, membantu orang lain dulu. Kunci bisnis itu cuma satu. Gimana caranya untuk bikin happy orang dulu. Kalau misalnya lo orang udah bisa bikin happy orang, bisa bantu orang, bikin hubungan sama orang, gue yakin nanti uang akan ngikutin. Jadi goalnya tuh bukan uang lagi, tapi gimana caranya bisa bantu orang. Oke, berarti golden circle ini bisa dipakai buat teman-teman kayak dari aspek kerja, dari aspek masarin barang customer, dari aspek kehidupan teman-teman juga bisa. Ya udah, itu aja sih. Ada yang mau nanya mungkin? Hal apa nih? Dalam hal apa ya? Kenapa lu masih ada di sini gitu? Kenapa kok masih di sini? Why? Ya karena lo orang semua. Jujur nih ya, kalau misalkan gua ngomong kalau gua cari duit, gua nggak mau jadi supervisor. Tapi ya why gua ya karena lo orang kayak ada Joe, Kayla, dan yang lain semua yang ada di sini. Dengan lihat lu orang jualan, ya itu senangnya gua. Lihat si Inga jualan baru pertama kali, ya itu senangnya gua. Berarti gua ngajarin juga ada hasilnya. Lihat si Olive bisa jadi di samping gua juga, ya itu senangnya gua. Itu why-nya gua, makanya gua ada di sini. Jadi kalau misalnya why gua-nya duit, ya gua mending jadi kayak lu sales, gak usah mikirin apa-apa, dagang aja. Dan bikin diri gua sendiri aja. Nggak perlu lu dapat kayak setiap hari 10 komplainan orang, ya kan? Nah itu. Makanya pesen gua kalau misalnya teman-teman buat kalau yang pengen promosi jadi next leader, harus rela berkorban buat orang lain tanpa keuntungan pribadi. Kuncinya itu satu doang. Lo orang harus mau ngebantu orang, tapi nggak usah takut dengan ngebantu orang nggak ada keuntungan pribadi. Semua itu akan balik lagi ke lu juga. Semua hal baik juga akan terjadi ke lu. Ngerti kan? Hukum karma lain. Tak bertuai benar. Ada lagi yang mau nanya? Aduh. Ada nih, nanya nih. Why apa way? Way out. Why do you love me? Gue jawab, karena lu salah satu jiwa yang mesti diselamatkan. Sama golden circle ini kan tadi kan si Chang bilang kan ternyata bukan cuman teori. Biologically juga. Biologi, apa namanya? Biologically. Ya secara biologis juga ternyata sama dengan cara kerja otak kita. Nah otak kita itu kalau nggak salah ada 2 bagian atau 3 gitu, gue lupa. Mati. Otak ada 3.
3 ya. Bagian terluar otak itu namanya neokortex. Itu yang bikin teman-teman bisa bahasa Inggris, bisa bahasa lain, bisa menganalisis, bisa menghitung, berkomunikasi, berbicara. Ini yang di bagian luar, what? Lalu ada bagian otak yang namanya limbic brain. Limbic brain itu yang biasanya menentukan feeling, perasaan, loyalitas, kepercayaan. Ini yang di bagian tengah dan dalam. Nah, makanya kalau misalkan kita nyampein itu dari luar ke dalam, biasanya orang biasa aja gitu, nggak akan bergeming. Karena sama halnya dengan bagian otak. Orang udah tahu, terus udah tahu bagaimana caranya, tapi dia nggak tahu kenapa kita melakukan itu, kenapa kita jual barang itu, kenapa dia harus beli mobil itu, dia nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita jelasin dari dalam, dari feeling, dari mungkin sedikit filosofi tentang mobil itu, terus kita kasih tahu apa yang kita buat, mungkin dari segi fitur dan cara kerjanya kayak gimana, lalu kita kasih tahu apa yang kita jual dengan mobil Innova itu, mungkin orang akan lebih gampang untuk make decision karena kita mulai dari dalam, dari feel, dari rasa, bukannya dari fitur. Teman-teman pernah dengar nggak? Kalau misalnya di sales itu ada satu filosofi, kalau customer datang jangan kasih close sebelum kita ngelakuin closing. Itu untuk apa? Nggak ada yang tahu. Untuk bantu dia. Biar nggak masuk angin. Hah? Biar nggak masuk angin. Kenapa customer bisa masuk angin? Rikin Jo. Rikin dong. Karena dia nggak percaya. Karena dia nggak percaya. Ya. Jadi gini, kalau misalnya kita beli barang tuh kadang sekali lihat, kalau misalnya salesnya jago jelasin, presentasinya jago, apalagi nego dikasih bunga promo, itu gunanya cuma satu, untuk mancing emosi beli. Emosi beli. Teman-teman ada yang suka kalap nggak beli barang? Begitu lihat langsung beli. Beli. Lu mah nggak mungkin bang, yang lain. Beli. Logika. Kayak misalnya Yanca mungkin ngeliat iPhone 12 baru langsung beli. Oh, iya. Sering kan? Nggak, maksudnya sering. Itu yang mempengaruhi emosional kita untuk beli. Pada saat kita beli barang itu, contoh kayak beli sepatu baru, pas sampai rumah kadang kita pernah mikir ngeliat sepatu kita ada 3 di rumah, terus kita beli lagi 1, ada pikiran ini semua. Nah itu namanya logikanya mulai berjalan. Jadi waktu datang itu kenapa kita harus bisa bikin dia deal? Karena kita harus mancing emosionalnya. Nah itu yang ada di tengah sini. Ini emotional buyer. Gimana caranya buat mancing segi emosi customer untuk segera pesan? Kalau dia udah booking fee, hampir mau logikanya jalan 2 kali juga udah nggak masuk akal kan? Kan logikanya kayak gitu. Kenapa kita ya di pameran sekali ketemu harus ngelakuin closing ya? Alasannya itu. Sama kan? Ya udah, gitu. Ada lagi? Ada yang nggak ngerti? Nggak ada? Ya udah Cak, itu. Ya sebenarnya dari yang tadi Pak Boy filosofinya juga bagus banget. Tadi bantu jelasin juga kan, mungkin beberapa teman-teman udah ada yang paham juga. Ya sebenarnya insight-nya dari ini bagus banget teman-teman. Kalau misalnya mau lihat videonya secara langsung si Simon Sinek, ntar aku share linknya di grup. Ini teman-teman bisa nonton ulang. Ya semoga bisa dapat bermanfaat lah. Semoga teman-teman bisa ketemu why-nya apa teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman.